Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pemirsa TVmu dimanapun Anda berada? Senang sekali saya Rizky Nurul Ilmi kembali hadir menyapa Anda dalam program Catatan Akhir Pekan TVmu, yang setiap pekannya kita membahas dinamika keumatan dan kebangsaan dalam perspektif Persyarikatan Muhammadiyah bersama ayahanda kita Bapak Profesor Dr. Dadang Kahmad MSI, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Dan pada kesempatan kali ini pemirsa kita akan membahas mengenai resolusi tahun baru 2024. Dan seperti kita ketahui juga bahwa momen menuju pergantian tahun baru ini merupakan waktu yang tepat untuk merefleksikan diri atau bermuhasabah, juga mengambil hikmah dari apa yang telah kita lakukan, yang telah terjadi, dijadikan pelajaran untuk kedepannya nanti. Dan dalam menyongsong tahun baru ini, orientasi dan juga resolusi semua orang pasti sama, yakni tahun berikutnya dan masa depan harus lebih baik dari tahun sebelumnya, dan hal positif juga harus tetap kita laksanakan, juga ditingkatkan. Nah pemirsa, langsung saja kita berbincang, sapa ayahanda kita secara langsung, kita berbincang mengenai resolusi tahun baru 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Prof untuk baik, pekan ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini alhamdulillah pas juga ya kita jadi senada, dan semoga di tahun ini, di tahun baru juga semakin semangat lagi untuk memberikan kebermanfaatan untuk umat dan bangsa. Nah Pak Prof, terkait dengan tema pada kesempatan kali ini menyongsong ataupun resolusi tahun 2024. Makna dari tahun baru sendiri apa sih Pak Prof? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa TV yang dirahmati Allah. Pertama-tama saya mengucapkan selamat tahun baru 2024. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap memberikan perlindungan pada kita, penjagaan dan juga kasih sayang Allah melimpah pada diri kita sehingga kita barokah ya. Dan jadi tahun baru ini kan penggantian tahun dari tahun lama 2023 ke tahun baru 2024. Saya kira bagi kita tidak ada yang istimewa dalam penggantian itu, tetapi mungkin kita bisa berpedoman pada surat Al-Hasr ayat 18 itu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hei orang-orang beriman, bertakwalah pada Allah, hendaklah engkau melihat ke belakang apa yang telah kamu kerjakan untuk perencanaan hari esok. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah khabirun mengetahui bima ta'malun, dengan apa yang telah kau lakukan. Jadi ini kan kemarin ketika mengakhiri tahun lama itu kita bersyukur pada Allah ya, mengevaluasi kita telah menerima dari Allah berbagai macam hal, dan yang ke depan kita ingin merencanakan sesuatu yang lebih baik lagi di 2024 itu, di berbagai aspek kehidupan kita, terutama bagi kita kaum muslimin. Jelas ya, kita ingin memperbaiki kualitas keberagaman kita, kualitas kehidupan duniawiyah kita, dan kualitas-kualitas yang lain ya. Kualitas keberagaman ya, kita ingin terus menambah ilmu pengetahuan sehingga kita kira-kira selama 2024 itu punya target-target apa. Apakah kita mengintensifkan dalam ubudiyah kita ya, kemampuan ilmu agama kita target ya, dan juga kita dalam kehidupan dunia kita ya, kita rencanakan, kita ingin 2024 ini lebih makmur lagi, lebih sejahtera lagi bagi individu-individu, juga bagi masyarakat, bagi komunitas, bagi negara ya. Kita ingin negara ini makin berkembang, makin maju. Kebetulan 2024 itu pada bulan Februari ada pemilihan umum ya.
pemilihan umum memilih presiden, wakil presiden dengan memilih anggota legislatif. Baik. Ya, kita berhati-hati dalam pemilihan umum sehingga kita berharap yang nanti memimpin kita itu orang-orang baik, orang-orang yang bertanggung jawab kepada negara, bangsa dan rakyat Indonesia. Dia punya apa? Dia punya semacam niat baik lah. Lalu niat baik itu dilakukan dengan untuk memakmurkan keadilan hukum dan juga memakmurkan kesejahteraan masyarakat. Baik Pak Prof. Jadi memang artinya dari segala aspek kehidupan tadi resolusi atau harapan juga memang harus kita lakukan ya Pak Prof untuk kedepannya semakin lebih baik dan semakin lebih maju lagi bahkan ya Pak Prof ya. Pak Prof, kita sudah sebentar lagi nih di penghujung segmen 1, namun Pak Prof bisa menjelaskannya kembali di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami dalam catatan akhir pekan TVMU. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Catatan Akhir Pekan TVMU. Kita masih membahas mengenai resolusi di tahun baru 2024. Tadi Pak Prof sudah menyampaikan beberapa harapan dan resolusi untuk kita di tahun baru ini dan juga di masa yang akan datang begitu Pak Prof. Nah Pak Prof, barangkali dari Pak Prof sendiri di tahun 2024 ini resolusi apa sih yang paling harus kita lakukan begitu yang lebih cocok? Sebagai individu, sebagai warga negara. Sebagai individu dan warga negara ya, kalau Indonesia. sebagai individu mungkin kita kan sudah tadi. Kita ingin memperbaiki keadaan, baik keadaan spiritualitas kita maupun keadaan fisik material kita. Spiritualitas kita ingin juga bagus ya, sehingga kita ini sepertinya kita akan menambah ilmu pengetahuan dengan cara membaca buku-buku. Boleh ditarget lah, membaca buku-buku ilmu pengetahuan sebanyak 20 buku. Umpamanya 1 tahun. Ya, kita ada target. Itu aja. Itu untuk menambah pengetahuan. Atau kalau teman-teman yang masih sekolah ya ingin meraih nilai yang lebih bagus gitu dengan menambah pengetahuan. Itu yang kedua, kita ingin beragama yang kuat. Di sini juga kita rencanakan tahun 2024 itu kita akan memperbanyak pengetahuan agama dengan membaca buku-buku agama, menamatkan Quran sebulan sekali umpamanya. Terus juga akan pergi umroh Masya Allah. ke Mekah, ke tanah suci ya. Akan membangun sekolah di Garut, sekolah Muhammadiyah SMK. Nah, itu kan sebagai resolusi kita ya. Baik. Itu di bidang apa? Di bidang agama ya. Terus ada di bidang humanitas, kemanusiaan. Ya, kita akan memperbanyak memberi perhatian pada manusia, terutama orang-orang yang lemah, keluarga kita lebih diperhatikan lagi, didekati lagi, yang mereka yang punya kekurangan kita tolong, yang punya kerja kita kasih jalan untuk bekerja, untuk bisnis. Baik. Dan yang keempat di spiritualitas ya, itu ya kita inginlah ada semacam pemantapan batin kita ya, melalui kontemplasi, melalui internalisasi agama. Saya ingin lebih tenang lagi hidup gitu. Baik, di tahun 2024. Baik. Nah, itu jadi ada target-target baik kualitatif maupun kuantitatif untuk kita melakukan sesuatu yang lebih positif, yang lebih baik dari masa lalu. Karena itu prinsip orang Islam. Hari esok harus lebih baik dari kemarin. Baik dari sebelumnya. Itu harus begitu. Baik. Hari ini harus lebih baik dari kemarin, hari besok lebih baik dari hari ini. Baik. Ada mi'raj, ada peningkatan di kalangan kaum muslimin termasuk kita. Pak Prof. Nah, itu mungkin yang untuk kita.
Pak Prof, tadi kan sudah disampaikan bahwa resolusi, keinginan, juga harapannya gitu. Nah, untuk mencapai resolusi, keinginan, dan harapan ini, bekal apa saja sih yang harus kita siapkan sebagai umat Muslim, sebagai umat beragama dan yang beriman begitu, Pak Prof? Ya, pertama niat. Kalau organisasi mungkin kita membuat dari sekarang rapat, rapat kerja untuk tahun 2024 Muhammadiyah. UPP itu sekarang Januari itu harus sudah merencanakan rapat kerja. Bagi apa yang akan saya kerjakan pada tahun 2024, prioritas apa, unggulan-unggulan apa. Kalau lihat dalam kemarin di Muktamar ke-48 itu kan ada 8 prioritas. Seperti untuk Muhammadiyah ya. Yeah. Mensosialisasikan Islam berkemajuan, ya. Terus juga memantapkan kembali ideologi Muhammadiyah itu. Terus banyak ada 8 asnaf yang diprioritaskan kita. Itu dikaji kembali oleh UPP. Targetnya seperti apa? Gitu. Seperti digitalisasi di bidang informasi, dakwah, dan kesalehan yang lain sebagainya. Itu dievaluasi kembali. Itu di bidang itu. Setelah niat, ya, itu yang mantap. Yang kedua, kita rencanakan real. Ya. Tuh, yang sudah direncanakan secara rinci, operasional. Jadi jangan hanya keinginan saja dilaksanakan. Harus direalisasikan. Itu mana wattaqullah di sana itu ialah bertakwa pada Allah. Jadi sebelum tahun baru itu bertakwa, mengevaluasi, merencanakan, lalu tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada skala prioritas nanti dalam pelaksanaan seperti itu. Baik. Pak Prof sendiri dari agenda Muhammadiyah, khususnya Pak Prof kan yang membidangi pustaka dan informasi. Dari agenda Pak Prof sendiri ada nggak sih Pak di tahun 2024? Ya, kita ingin digitalisasi ini makin meluas ya. Kemarin di ujung tahun 2023 itu sudah meluncurkan Labmu. Itu sudah Software dan Hudson. Nanti kita ingin Labmu itu berkembang menjadi ekosistem di Muhammadiyah. Menjadikan semua kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh warga Muhammadiyah dan organisasi itu bisa tercover dalam sistem itu. Dari mulai data, termasuk juga untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Di sana bisa ekonomi, terus juga dakwah, juga pembinaan masjid, tarji, haji, bermacam-macam dalam itu ekosistem. Dan itu ingin 2024 ini makin berkembang. Yang kedua, kita menyelesaikan museum, lantai 2B, 3A, 3B, dan lantai 4 di tahun 2024 ya. Di Yogyakarta ya Pak Prof? Sekarang masih itu. Yang ketiga, ya kita membentuk jaringan jurnalisme Muhammadiyah. Kemarin, dan mungkin nanti mengkristalkannya, ya, merealisasikannya lebih kuat lagi di 2024. Terus juga di bidang penerbitan, ya, penerbitan buku-buku, termasuk digitalisasi buku-buku yang sudah diterbitkan oleh Muhammadiyah, dari mulai ideologi maupun buku-buku yang bersifat tuntunan ibadah praktis. Itu mungkin. Baik, jadi artinya tadi lebih memantapkan lagi program atau pilot project yang memang sudah dibidangi oleh Pak Prof sendiri ya. Tadi semoga juga lebih maju lagi, dilancarkan lagi segala kegiatan di pimpinan pusat Muhammadiyah. Pak Prof, kita lanjutkan lagi di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami pemirsa dalam catatan akhir pekan TVMU.
Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam catatan akhir pekan TVMU dan kita masih membahas mengenai resolusi di tahun 2024. Banyak sekali resolusi atau harapan yang kita inginkan tentunya untuk semakin lebih baik lagi dan juga tentunya harus direalisasikan ya Pak Prof. Nah Pak Prof, tadi Pak Prof sudah menyinggung sedikit soal tahun politik dan memang sangat banyak agenda di tahun 2024 ini untuk bangsa Indonesia. Barangkali ya memang ada salah satunya kan IKN begitu ya dari program pemerintah dan juga salah satunya untuk memilih pemimpin bangsa dan tentunya juga pasti banyak pesan begitu yang harus disampaikan dari organisasi Muhammadiyah sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia. Nah dari Pak Prof sendiri barangkali ada pesan yang akan disampaikan Pak Prof terkait pemimpin bangsa. Jadi kita memang tahun 2024 itu full sampai bulan Oktober itu ada tahun politik. Dimulai kemarin tanggal 28 November ya, masa kampanye dan kita akan mendapatkan pemilihan umum pertama untuk periode 2024 itu ialah pada bulan Februari. Nah, kalau terutama ini pemilihan presiden dan wapres. Kalau terpilih yang mayoritas besok itu di atas 50%, 51% satu konsesan, maka dia yang menjadi tidak ada pemilihan ulang. Tetapi jika tidak ada yang memenuhi 50% plus 1, nanti diulang lagi dua tertinggi. Nanti kan ada pemenang pertama, pemenang kedua, pemenang ketiga, karena 3 konsesan. Ini yang pemenang pertama dan kedua nanti dipilih lagi oleh rakyat sehingga ada satu pemenang. Nah, dan ini belum proses-proses selanjutnya nanti walaupun Februari umpamanya sudah selesai atau bahkan Maret sampai Juni, tapi proses selanjutnya kan tetap transisi pemerintah, peralihan dari rejim lama ke rejim baru. Itu juga menimbulkan berbagai hal gejolak. Jadi PR. Oleh karena itu menurut saya ya kita sebagai masyarakat Indonesia terutama warga Muhammadiyah ya mengantisipasi hal itu. Bahkan kita harus bertekad mensukseskan pemilu. Jangan sampai gagal. Kalau gagal kan yang akan dipakai kesempatan oleh rejim lama untuk tetap melakukan alasan untuk dia memperpanjang jabatan. Makanya niatkan kita ingin sukseskan pemilu dan semoga nanti menghasilkan pemimpin yang betul-betul cinta rakyat, ya, takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia amanah, tidak banyak berbohong, tidak berkhianat dan lain sebagainya. Oleh karena itu selain kita untuk niat juga berdoa kepada Allah, mudah-mudahan terpilih nanti orang-orang baik di legislatif maupun di eksekutif, orang-orang betul amanah yang tadi mempunyai iman yang kuat, ya. Lalu juga amal solehnya yang banyak, yang bagus gitu, menginternalisasikan imannya itu dalam kehidupan. Orang-orang soleh lah yang terpilih. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan, insya Allah. Kita ya, berharap. Baik. Pak Prof, kita sudah di penghujung acara. Barangkali Pak Prof juga bisa memberikan pesan kepada kita semua, kepada para pemirsa di rumah dalam menyongsong dan menyambut tahun baru 2024 ini. Ya, saya kira kita sebagai warga Indonesia, sebagai warga Muhammadiyah dan sebagai individu amalkan ayat yang tadi, yaitu Al-Hasr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qadamat ligad wattaqullah innallaha birum mimma ta'malun. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, hendaklah setiap kamu melihat yang telah kamu lakukan ligad untuk yang akan datang. Wattaqullah, dan bertakwa kepada Allah, innallaha birum, Allah mengetahui yang telah kamu lakukan. Ini aneh, ada dua bertakwa ya.
itu orang memaknai takwa pertama untuk bersyukur, takwa kedua untuk tawakal. Bersyukur kepada nikmat yang sudah kita terima masa lalu selama 2023 itu. Nikmat hidup, nikmat berumah tangga, nikmat punya anak, nikmat. Lalu tahun baru, lalu menjelang tahun baru ini kita bertawakal dengan berdoa. Meninggalkan tahun lama dengan bersyukur, menjelang tahun baru berdoa. Tawakal. Tawakal tu ala Allah, ya Allah. Semoga Engkau menolong aku untuk supaya 2024 lebih sukses lagi. Ya. Mudah-mudahan lebih agama saya lebih kuat, dagang saya, bisnis saya lebih laku berkembang. Itu yang disebut tawakal itu. Yaitu kita menyerahkan diri pada Allah sambil berusaha. Itu yang disebut tawakal pada Allah. Sekali lagi, ya itu untuk semua, baik tadi sebagai individu maupun sebagai Muhammadiyah maupun sebagai warga negara bangsa Indonesia. Ya. Baik, Pak. Saya kira itu yang dapat disampaikan, Neng. Jadi selamat tahun baru. Semoga kita menjadi lebih baik lagi tahun 2024 dalam segala hal. Amin, amin ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Prof atas pencerahan dan penjelasannya tadi mengenai resolusi di tahun 2024 tadi, sangat banyak poinnya, yaitu memang kita harus beriman tentunya dan bertakwa, harus tawakal kepada Allah untuk semakin lebih maju dan lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Dan kita juga harus memantapkan hati agar terrealisasi begitu ya Pak Prof ya dengan baik. Pemirsa, itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Prof dan juga kepada para pemirsa yang senantiasa melihat atau menonton tayangan catatan akhir pekan TV-mu. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.